Oke, rekan-rekan semuanya. Nah, kali ini saya membahas tentang penanggung jawab, ya, PIC, impersonate, dan penambahan role access, ya. Nah, ini nanti berguna untuk wajib pajak badan atau perusahaan. Nah, nanti saya jelaskan di sini. Di penunjukan PIC, ya, diterapkan di dalam Kortek untuk mendukung administrasi perpajakan. Jadi, sebelumnya kalau DJP online, ya, itu akun WP badannya itu digunakan secara bersama-sama oleh karyawan, ya, karyawan yang memang untuk melaporkan pajaknya. Jadi setiap perusahaan itu kan ada kadang penanggung jawab pajaknya itu kadang beberapa orang. Nah, jadi misalnya untuk melaporkan PPh 21 itu orangnya berbeda, untuk melaporkan pasal 23 itu berbeda, pasal 25 berbeda, atau PPN berbeda. Nah, di Kortek ini kita nanti bisa ditunjuk oleh PIC sesuai dengan job desk kita untuk melaporkan pajak pasal berapa atau melaporkan SPT pasal berapa. Oke ya. Nah, di sini saya sudah jelaskan ya. Jadi penanggung jawab ini ya, saya ulangin lagi supaya nanti tidak semua karyawan bisa masuk yang bukan kepentingannya ya. Oke, nah langkah pertama adalah kita login ke perusahaannya ya. Login ke perusahaannya. Nah, sebelum login perusahaan kita harus apa? Yang saya jelaskan pada materi sebelumnya, kita harus login ke PIC-nya ya. Nah, langkah pertama adalah kita login PIC-nya. Setelah itu kita nanti ubah peran impersonate-nya ke perusahaannya ya. Klik panah ke bawah ini perusahaan. Setelah itu kita masuk ke ikhtisar profil wajib pajak. Nah, setelah ikhtisar profil wajib pajak nanti muncul ya. Nah, muncul nama perusahaan kita, NPWP dan sebagainya. Nah, setelah itu kita apa lagi yang kita lakukan? Nah, setelah itu kita klik informasi umum. Ya, informasi umum. Setelah itu kita lakukan klik edit. Ya, klik edit. Nah, terus nanti muncul tampilan seperti ini. Ya, kita cursor ke bawah. Ya, ya ke bawah nanti muncul pihak terkait. Ya, pihak terkait nanti diklik pihak terkaitnya. Nah, nanti muncul di sini ada beberapa PIC-nya. Ya, nah ada beberapa PIC yang telah memang muncul pada waktu pertama kalinya. Jadi kita belum pernah nih menambahkan PIC. Jadi kita lihat dulu. Ya, setelah kita lihat dulu, nanti di sini lihat siapa aja orangnya, nama orangnya itu siapa, PIC-nya yang terdaftar yang tadi saya jelaskan di AHU online ya atau di akta kit perusahaannya. Nah, setelah itu kita bisa geser ke kanan. Nah, kita lihat ya, siapakah penanggung jawabnya, siapakah orang terkaitnya, siapa merupakan pajak terkaitnya. Nah, nanti muncul waktu kita geser ke kanan tadi ya, dari sini kita geser ke kanan, nanti muncul ya. Nah, kalau bisa ya, yang wajib pajak terkait ini kita unchecklist dulu ya. Kita unchecklist supaya apa? Supaya nanti kita nggak error ya, kita nggak error pada waktu melakukan penambahan role access ya atau penambahan PIC gitu loh. Ya, jadi khusus yang wajib pajak terkait ini biasanya pemiliknya nih biasanya ya, pemilik perusahaannya itu otomatis dia masuk di sini ya. Kalau penanggung jawab itu kan biasa pimpinannya ya. Pimpinannya nggak usah, PIC-nya biarin aja. Tapi kalau pemegang saham, pemilik itu nanti biasanya muncul, ya terpaksa kita hapus dulu sementara. Oke, nah sekarang kita kembali geser ke kiri, nanti pilih tadi yang mau dihapus, klik hapus. Ya, kita hapus ya nama pemilik tadi, ya bukan PIC-nya tapi pemiliknya. Hapus beberapa banyak, misalnya ada 3 atau 4, kita hapus semuanya. Tinggalkan PIC-nya aja. Ya, supaya apa? Supaya nanti nggak error. Ya. Nah, setelah itu, setelah dihapus semuanya, baru tinggalkan PIC ya, kita klik tambah.
Nah, kita klik tambah, nanti muncul ya jenis pihak terkaitnya. Kita pilih ya related person. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan jenis orang terkaitnya. Nah, misalnya gini, rekan-rekan tadi di dalam perusahaan yang saya jelaskan tadi ada beberapa orang karyawan yang melaporkan pajak yang berbeda-beda. Nah, itu semua kita daftarkan ya. Nah, kita daftarkan. Nah, tergantung sebagai apa? Ya, biasanya kalau karyawan aja sebagai lainnya aja. Nah, apakah PIC? Nah, biasanya kalau PIC itu cukup pimpinannya aja. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan nama, nomor KTP karyawan tersebut. Masukkan nomor KTP karyawan tersebut ke sini. Nanti setelah kita masukkan nomor KTP, otomatis kita klik bebas aja di sini. Otomatis namanya langsung muncul. Nama, email, nomor HP, nanti langsung muncul. Ya. Nah, tinggal kita isi di keterangan posisinya sebagai apa sih. Nah, tanggal mulai ini otomatis bertanggal sekarang atau pada saat kita mendaftar atau kita masuk ke dalam sini. Kalau sudah klik save. Ya, jadi saya ulangi lagi, kita masukkan beberapa karyawan yang memang melaporkan pajak. Ya, mau lebih dari satu boleh 2, 3 dan seterusnya boleh sesuai dengan fungsinya. Oke, setelah kita gabung, misalnya saya contohkan di sini, kalau sudah kita simpan. Ya, misalnya saya membuat 3 orang atau 2 orang, ya kalau sudah kita simpan. Setelah kita simpan, nah ternyata apabila ada muncul nanti ada kesalahan seperti ini, tapi dia sukses, tapi ada kesalahan, itu berarti kita belum berhasil. Ya, belum berhasil melakukan penyimpanan. Tapi bagaimana kalau misalnya dia sudah sukses, nggak ada muncul seperti ini? Ya sudah, selesai. Kerjaan kita sudah selesai. Kan nanti kita tinggal tambahkan role access saja. Oke. Nah, setelah itu, kalau apabila kita muncul ya error seperti ini, jadi kita ya klik informasi umum di atas ya. Cursor geser kursornya ke atas. Nah, muncul informasi umum. Nah, muncul informasi umum ini, nanti coba klik ambil data terbaru dengan AHU yang tadi saya jelaskan dari Kementerian ya Hukum dan HAM-nya, nanti muncul nggak? Nanti biasanya ada data yang dia nggak muncul, nggak muncul di sini. Nah, isikan di sini biasanya ini yang kosong nih. Nah, yang bintang ini harus diisi ya. Ini yang kosong, ini diisi. Dengan apa nih? Ini nomor akta kita. Ya, nomor akta terakhir terkait perusahaan kita masukkan. Ya, masukkan nomor akta ini, nanti klik simpan, checklist simpan. Ya, geser kursornya paling bawah, klik simpan. Nah, nanti berhasil dia. Biasanya sukses tadi. Nah, setelah sukses, tidak ada lagi error. Nah, baru kita klik wakil kuasa saya. Ya, di sebelah kiri tadi, klik wakil kuasa saya. Nah, setelah itu nanti muncul. Nah, muncul beberapa orang yang tadi telah kita masukkan. Ya, kita masukkan nomor KTP-nya nama. Ya, muncul nanti beberapa orang. Kalau misalnya ada 5, nanti muncul di sini 5 orang. Nah, setelah itu kita lakukan tambahkan role-nya. Ya, fungsinya sebagai apa sih? Nah, nanti saya jelaskan di sini. Nanti tinggal kita pilih nih. Ya, nah, tentang laporan tahunan, drafter, signer, tentang PPh 21, nanti tentang PPN, ya, atau SPT unifikasi. Ya, jadi tinggal kita pilih apa sih fungsi karyawan tersebut. Nah, jadi kita satu-satu nanti. Misalnya si A, ya nanti fungsinya untuk melaporkan SPT 21 ya kita cukup ya checklist yang PPh 21 saja. Ya, jangan yang lainnya gitu loh. Atau ke laporan tahunan aja, SPT tahunan ya itu tinggal checklist saja. Nanti di sini banyak role access-nya, tinggal kita pilih aja. Ya. Nah, jadi saya jelaskan di sini ada drafter, ada signer. Yang di mana? Yang ini tadi kan ada drafter, ada signer. Kalau drafter itu pengisian dan pembuatan dokumen. Kalau signer itu nanti untuk penandatanganan atau nanti untuk menerbitkan SPT-nya. Ya. Nah, nanti tinggal kita checklist aja di sini.
Nah, ini saya jelaskan. Nah, tadi dari rincian role access itu nanti ini saya paparkan beberapa yang saya dapatkan. Nah, misalnya tadi annual tag untuk mendaftarkan SPT tahunan. Kalau untuk pasal 21 nanti bisa di sini nih untuk melakukan di checklist saja nanti. Ya, nah untuk pembuatan SPT-nya, bukti potongnya, ya. Kalau yang pasal 23 4 ayat 2 bagaimana? Itu nanti ke e-Bupot Drafter. Ya, untuk PPN bagaimana? Faktur bagaimana? Nah, nanti klik ya invoice. Ya. Nah, sama SPT masa PPN-nya. Nah, begitu seterusnya. Oke, jadi sekian penjelasan saya tentang role access. Nanti untuk langkah selanjutnya saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih.